Apa yang akan terjadi jika Israel mayoritas beragama Islam? Benarkah Palestina akan merdeka? Halo, hai sahabat anggaran data. Israel merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat. Negara yang berpenduduk 9,5 juta jiwa ini menjadi satu-satunya negara yang penduduknya mayoritas beragama Yahudi atau Yudaisme di dunia. Ya, sebanyak 74% penduduk Israel saat ini menganut agama Yahudi atau Yudaisme. Islam menjadi agama terbesar kedua di Israel yang dianut oleh 18% penduduk. Sisanya Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks, ada Druze, dan agama lain. Di sisi lain kita pun bertanya, jika Israel mayoritas penduduknya beragama Islam, apakah ia akan terjadi? Sahabat anggaran data, inilah 7 hal yang akan terjadi jika Israel menjadi negara mayoritas Muslim. 1. Palestina merdeka. Jika Israel menjadi mayoritas Muslim, maka tentunya Palestina akan meraih kemerdekaan secara penuh. Perlu digarisbawahi, konflik antara Israel dan Palestina yang terus terjadi hingga saat ini bukanlah konflik agama, yaitu antara agama Islam dan agama Yahudi, melainkan murni konflik politik memperebutkan wilayah kekuasaan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Perdana Menteri Palestina, yaitu Muhammad Shtayyeh. Meski merupakan konflik politik, namun jika Israel mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu akan timbul semangat persaudaraan untuk membantu saudara seiman meraih kemerdekaan, yaitu Palestina. Ada faktor persaudaraan di dalamnya. Ya, Palestina merupakan negara mayoritas Muslim juga, mencakup hingga 85% dari penduduk. Jika Israel juga mayoritas Muslim, maka tentu penduduk Israel akan memberikan kemerdekaan sepenuhnya bagi penduduk Palestina, selama itu dalam semangat persaudaraan. Dua, hubungan kerjasama dengan Indonesia tercipta. Jika Israel mayoritas beragama Islam, kemerdekaan Palestina tercapai, dan tanya itu, otomatis Indonesia akan mulai menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Ya, sampai saat ini, Indonesia sangat tegas untuk tidak menjalin hubungan kerjasama diplomatik dengan Israel. Indonesia baru akan menjalin hubungan kerjasama dengan Israel jika Israel telah memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution. 3. Peziarah Muslim melonjak. Jika Israel mayoritas penduduknya beragama Islam, maka tentu peziarah Muslim dari berbagai negara juga akan melonjak drastis. Ya, di Yerusalem Timur, berdiri Masjid Al-Aqsa yang berada di bawah bantuan pengelolaan Yordania. Namun akses dan keamanan di kompleks masjid diatur oleh otoritas Israel. Jika Israel menjadi mayoritas Muslim, maka tentu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Israel juga, dan tak akan ada lagi kekacauan maupun konflik yang terjadi di sekitar kawasan masjid maupun Yerusalem Timur, seperti yang diberitakan oleh beberapa media. 4. Perubahan bahasa. Hingga saat ini Israel menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi mereka. Bahasa Ibrani juga berkaitan erat dengan agama Yahudi atau Yudaisme yang menjadi agama mayoritas Israel. Jika Israel menjadi mayoritas Muslim, maka akan terjadi perubahan demografi bahasa penduduk. Dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Akan banyak penduduk keturunan Israel asli yang juga mulai mempelajari bahasa Arab, selain komunitas Muslim Arab yang hidup di Israel. 5. Jumlah jemaah dan masjid melonjak. Jika Israel menjadi mayoritas Muslim, maka tentu akan banyak masjid yang berdiri di Israel.
Hingga saat ini, Israel memiliki hingga 6.000 lebih bangunan sinagog atau sinagoga yang menjadi tempat peribadatan agama Yahudi. Jika Israel menjadi mayoritas Muslim, maka tentu kebutuhan akan jumlah masjid melonjak. Dari hanya sekitar 400 masjid di Israel saat ini, bisa naik menjadi sekitar 4.000 masjid atau bertambah 10 kali lipat. Di sisi lain, sebuah agama dikatakan mayoritas jika mencakup 51% dari penduduk. Anggap saja kita memakai angka 51%. Maka jika Israel mayoritas Muslim, maka populasi Muslim di Israel dari hanya 1,8 juta jemaah bisa menjadi hampir 5 juta jemaah, atau telah melampaui sedikit dari populasi Muslim Palestina yang hanya sekitar 4,8 juta jemaah. 6. Yerusalem tak akan terbagi. Saat ini harus diakui bahwa kota Yerusalem terbagi atas dua, Yerusalem Barat yang dikuasai oleh Israel, dan Yerusalem Timur yang menjadi milik Palestina. Tentunya jika Israel mayoritas Muslim, maka kota Yerusalem kemungkinan tak akan terbagi dua lagi. Yerusalem bahkan sepenuhnya menjadi ibu kota dari negara Palestina. Israel tak akan mempermasalahkannya lagi. Saat ini Yerusalem Timur di bawah kekuasaan Yordania, usai mempertahankannya dari pendudukan Israel. Sedangkan Israel akan kembali menjadikan Tel Aviv sebagai ibu kota negara mereka secara penuh dan tidak lagi menguasai Yerusalem. 7. Relasi dengan negara Timur Tengah menguat. Jika Israel menjadi mayoritas Muslim, maka tentu relasi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah akan menguat. Ya, hal ini karena negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Yordania, Irak, Iran, dan Suriah mayoritas beragama Islam. Israel bisa saja juga akan masuk ke dalam Liga Arab untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Arab lainnya. Sahabat Angkran Data, itulah 7 hal yang akan terjadi jika Israel mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut kalian, apalagi akan terjadi jika Israel menjadi negara mayoritas Muslim? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga konflik antara Israel dan Palestina segera berakhir dan terselesaikan agar terciptalah perdamaian. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.